Bagaimana masa depan industri kendaraan niaga di Indonesia dengan penerapan aturan Euro 4 ini? Kami akan mengulasnya bersama dengan Jab Fernando Demeli, Vice President Director Isuzu Astra Motor Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Hernando. Halo, selamat pagi Monica. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau kita lihat hari ini Isuzu mengganti tagline-nya Pak dari Raja Diesel menjadi Real Partner Real Journey dan juga kabarnya Isuzu Panther yang juga merupakan kita ketahui salah satu best selling vehicle di Indonesia ini akan segera dihentikan begitu ya. Lantas apakah ini berarti Isuzu akan berhenti bermain di curug kendaraan penumpang atau seperti apa lebih tepatnya Pak Hernando? Oke, ya, jadi di kesempatan yang berbahagia ini setelah 3 dekade, Isuzu Panther menemani masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu legenda. Sekaligus saya sampaikan bahwa memang benar kita sudah tidak memproduksi Isuzu Panther. Ya, terakhir adalah di tahun kemarin. Lalu terkait dengan perubahan tagline dari Rajanya Diesel menjadi Real Partner Real Journey, sebenarnya ini sejalan dengan semangat kami untuk selalu menjadi partner sejati dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pelanggan kami, melingkupi produk-produk kami, dari produk penumpang maupun produk komersial. Demikian, ya. Baik, kalau untuk saat ini dengan sejumlah perubahan yang dilakukan, line up apa saja yang dimiliki oleh Isuzu Pak Hernando? Ya, kami memiliki line up komersial yang terdiri dari Isuzu Traga, pickup medium, ya. Kemudian di light truck kita memiliki Isuzu Eleve, di segmen medium dan heavy truck kita memiliki Isuzu Giga, di segmen pickup 4x4 kita memiliki Isuzu D-Max, dan kendaraan penumpang kami yang terbaru Isuzu Mu-X. Baik, Pak Enardo kalau kita lihat kan memang bisnis logistik ini membutuhkan kendaraan komersial sebagai alat kerja ya atau mungkin kalau kita lihat operating expense dari kendaraan ini juga terbesar begitu ada di pos biaya bahan bakar. Lantas bagaimana mungkin Isuzu menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan industri logistik masa kini? Ya, jadi memang benar ya, berdasarkan data kami 30% komponen biaya logistik terutama untuk pengusaha truk itu disumbang dari bahan bakar. Karena itu bagaimana konsumsi bahan bakar itu menjadi isu yang penting. Konsumsi bahan bakar sendiri tergantung beberapa hal, tapi dua main komponennya yang pertama adalah dari produknya sendiri ya. Apakah produknya itu irit ya. Dan boleh saya sampaikan di kesempatan ini bahwa DNA produk-produk Isuzu memang adalah irit dan tangguh seperti yang mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah familiar ya dengan Isuzu Panther. Mhm. Sedangkan yang kedua tentunya salah satunya tergantung dari bagaimana para pengguna dan driver ini menggunakan kendaraannya. Ya, untuk itu kami selalu berkomitmen untuk terus mengedukasi para pengguna dan para customer kami, para pelanggan kami untuk dapat menggunakan kendaraan secara optimum. Salah satunya melalui program Isuzu Eco Drive ya, di mana kami mengedukasi pengguna kami menggunakan kendaraan secara efisien. Baik, dengan ditiadakannya Isuzu Panther ini Pak Hernando mungkin ada keluaran-keluaran atau mungkin mobil-mobil terbaru lagi yang menjadi solusi dari mahalnya biaya logistik ini ke depannya yang ditawarkan kepada konsumen Pak Hernando? Ya, jadi irit ini udah menjadi DNA gitu dari produk-produk Isuzu. Jadi boleh saya sampaikan di kesempatan ini ya, lini produk kami yang terdiri dari Isuzu Mu-X, D-Max, Eleve, Traga, dan Giga ini masih konsisten. Salah satu yang menurut kami menjadi kelebihan kami adalah di fuel consumption. Demikian. Baik, Pak Hernando kalau kita lihat salah satu yang menjadi masalah transportasi utamanya adalah kendaraan komersial adalah adanya kendaraan yang over dimension dan juga overload atau odol. Lantas bagaimana kendaraan komersial yang ditawarkan Isuzu ini mampu bersaing namun juga tetap sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa selalu kami mendukung ya policy yang dibuat oleh pemerintah karena kami percaya bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, kalau kita sedikit membahas implementasi atau penerapan pengetatan odol gitu ya. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kami ada beberapa manfaat yang bisa didapat. Yang pertama terkait isu keselamatan, karena saya percaya itu isu yang paling penting ya. Kita mungkin masih ingat ada beberapa kondisi kecelakaan yang terjadi memakan korban jiwa cukup banyak disebabkan karena muatan yang berlebihan. Ya, tentunya kita berharap itu nggak terjadi lagi lah. Lalu kedua, kalau kita
balik ke kondisi sebelum pandemi ya, pada saat kondisi jalan itu begitu macet, kita mungkin seringkali juga melihat gitu bahwa salah satu penyebabnya adalah kendaraan yang memuat secara berlebihan ya. Tentunya ini juga merusak kondisi jalan secara jangka panjang. Yang ketiga, jangan lupa juga kendaraan yang overdimension overloading itu juga menyebabkan kontribusi atau peningkatan emisi gas buang karena membutuhkan tenaga yang lebih besar. Jadi kami percaya jika penerapan odol ini diterapkan, manfaat untuk masyarakat ini cukup banyak sebenarnya yang bisa dinikmatin. Dan jujur bagi kami sebagai pelaku otomotif, tentunya ini juga berkontribusi positif. Yang pertama, mungkin akan bisa meng-create gitu ya, peningkatan demand. Dan yang kedua, sebagai agen tunggal pemegang merek Isuzu, tentunya juga membantu kami untuk dapat memproduksi produk yang bisa kami pasarkan ke pasar ekspor gitu ya, karena spesifikasinya sudah merupakan spesifikasi global. Baik Pak Enardo, kalau kita lihat pemerintah telah memundurkan begitu ya implementasi standar emisi gas buang atau Euro 4 bagi kendaraan mesin diesel di Indonesia dari yang di awalnya di bulan April 2021 ini menjadi April tahun 2022. Kalau untuk Isuzu sendiri seperti apa Anda melihat agenda dari masa depan pemerintah Indonesia ini? Ya, jadi tujuannya sendiri baik ya, bagaimana Indonesia berkontribusi secara positif dalam rangka usaha global untuk menurunkan emisi gas buang untuk masa depan. Jadi kami pasti mendukung. Dan kenapa ditunda? Ya kita semua tahu tahun kemarin harusnya 2020 April adalah 2021 April adalah waktunya, tapi karena kondisi pandemi di tahun kemarin ada beberapa proses itu yang kita nggak bisa jalankan, terutama dengan pemberlakuan PSBB waktu itu. Hasil diskusi antara Gaikindo sebagai asosiasi yang melindungi kami dengan Departemen Lingkungan Hidup waktu itu disepakati bahwa akan ditunda di April 2022. Sejauh ini kami siap, kami terus berproses dan sebagai informasi sebenarnya produk-produk kami mulai dari Isuzu Giga yang kami launching di 2011 itu telah menggunakan teknologi mesin common rail yang memang diperlukan di Euro 4. Lalu di 2018 kemarin kami telah memproduksi Isuzu Elf NMR sama dengan teknologi common rail, dan di 2019 akhir tahun kemarin, akhir 2019 kami melakukan ekspor perdana Isuzu Traga yang diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi, itu juga telah menggunakan teknologi Euro 4. Jadi secara produk kami siap gitu ya. Baik, kalau untuk perbedaannya sendiri Pak Hernando, apakah ada perbedaan teknologi yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari penerapan standar emisi Euro 4 ini atau seperti apa lebih tepatnya Pak Hernando? Ya, tadi saya sampaikan di depan sebenarnya perbedaan utamanya adalah di engine ya. Kalau di Euro 4 ini sudah menggunakan teknologi common rail. Jadi di mana teknologi common rail itu secara computerized, sistem penembakan bahan bakar atau solar itu ke ruang bahan bakar dilakukan oleh komputer atau sistem. Jadi menyebabkan presisi yang lebih baik. Dengan demikian fuel consumption akan menjadi lebih baik dan pembakarannya juga lebih sempurna. Karena pembakarannya lebih sempurna, maka emisi gas buangnya juga menjadi lebih baik. Itu perbedaan utamanya sebenarnya. Kalau untuk kelebihannya sendiri, Pak Hernando, dari diterapkannya standar Euro 4 ini dan juga nantinya purna jualnya sendiri dari Isuzu, ini seperti apa lebih lengkapnya? Ya, kelebihannya yang pertama tadi saya sudah sampaikan di depan ya, bahwa konsumsi bahan bakar harusnya akan menjadi lebih baik. Tentunya ini harus dibarengi dengan edukasi. Edukasi ke pengguna, edukasi ke driver, bagaimana menggunakan teknologi common rail. Ya, bagaimana membawa truk dengan teknologi common rail. Fuel consumption akan bisa tercapai. Lalu yang kedua, emisi gas buang sekali lagi. Dengan demikian dengan penerapan Euro 4, maka emisi gas buang akan dapat ditekan. Dengan demikian polusi udara juga menjadi ditekan dan diharapkan secara jangka panjang kesehatan semua menjadi lebih baik. Baik. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.